Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Jadi memang yang namanya manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa terlepas dari perbuatan dosa. Kita selalu berpotensi untuk berbuat dosa. Seluruh panca indera kita, tangan kita, mata kita, lidah kita, dan semuanya itu sangat berpotensi besar menyeret kita ke dalam lembah dosa. Dan setan ini, iblis ini tidak akan tinggal diam ketika kita melaksanakan ibadah. Cara apapun akan mereka lakukan agar kita hidupnya berlumuran maksiat. Oleh karena itu kita membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melaksanakan ibadah, kita minta kepada Allah perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi perbuatan maksiat yang dilancarkan oleh iblis yang kemudian banyak diperbuat oleh kita manusia, itu harus kita tangkis, harus kita blokir dengan kita niat melaksanakan ibadah dengan meninggalkan maksiat tadi. Karena semua kita tentu di sana ada tarikan magnet yang sangat kuat ya. Tarikan magnet yang sangat kuat dari iblis agar kita terus bermaksiat. Apa itu maksiat? Ya memang yang namanya maksiat itu tidak selalu bentuknya adalah judi. Maksiat tidak selamanya bentuknya adalah minuman keras. Maksiat tidak selalu bentuknya adalah pelacuran, tempat-tempat hiburan, bermabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu lingkup maksiat itu. Jadi yang namanya maksiat itu kalau sudah kita melanggar aturan Allah, sudah melanggar apa yang Allah wajibkan kepada kita, itu maksiat. Kalau kita durhaka kepada Allah, itu bagian daripada maksiat. Orang tidak mau melaksanakan sholat, itu maksiat. Orang tidak mau melaksanakan puasa Ramadan, itu bentuk maksiat. Jadi maksiat itu tidak harus bentuknya perbuatan munkar seperti judi, narkoba, mabuk-mabukan. Bukan hanya itu. Jadi ada maksiat yang memang maksiat kecil, ada maksiat yang memang levelnya level besar. Ketika kita melihat sesuatu yang kurang baik, itu juga maksiat. Ketika lidah kita berucap sesuatu yang tidak baik, itu juga maksiat. Ketika telinga kita mendengar hal-hal yang kurang baik, bergosip, itu juga maksiat. Jangan disangka kita berghibah, bergosip, menggunjing orang itu bukan maksiat. Itu perbuatan maksiat. Jadi maksiat itu adalah segala perbuatan dosa yang kita lakukan dengan sengaja, itu namanya maksiat. Ya. Kita menjauhi larangan Allah, kita menjauhi perintah Allah, itu maksiat. Enggan untuk berbuat baik, meninggalkan perbuatan baik, itu maksiat. Jadi bentuk maksiat yang ada dalam kehidupan kita, semua itu merupakan alat iblis untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita agar kita bisa melaksanakan apa yang menjadi seruan iblis dan meninggalkan apa yang menjadi seruan Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kharaja min dhulil maksiyati ila izzit ta'ati." Barang siapa seseorang yang dia meninggalkan maksiat ila izzit ta'ati untuk melaksanakan ketaatan, maka kata baginda Rasul, dia akan mendapatkan 3 keuntungan. Siapa orangnya yang meninggalkan maksiatnya, man kharaja,
yang keluar min dhillil maksiyati, dari segala macam kubangan-kubangan maksiat, ila izzit ta'ah, yang kemudian dia dengan meninggalkan maksiat dia menuju kepada ketaatan, maka kata baginda Rasulullah dia mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan dia kekayaan dengan tanpa dihadirkannya harta benda. Allah memberikan kekayaan yang dalam bukan bentuk harta benda. Allah memberikan kekayaan walaupun dia tidak memiliki harta benda. Di orang yang istilah sekarang mungkin hijrah ya. Hijrah yang semula berperilaku kurang baik menuju perilaku yang baik ya. Banyak artis-artis kita yang dulunya suka mengumbar aurat ya. Suka bermaksiat, berhura-hura. Kemudian dia meninggalkan semua itu. Kemudian ada istilah hijrah ya. Begitu hijrah dia bajunya rapi, sopan, menggunakan hijab. Dia juga berkumpul di komunitas pengajian ini bagus. Ya, ini bagus. Harusnya ini menjadi inspirasi untuk semua. Ya. Kita semuanya wajib hijrah. Ya. Harus hijrah. Yang namanya hijrah tidak harus berawalnya tidak baik. Orang yang sudah baik pun perlu hijrah. Dari yang baik, hijrah menjadi lebih baik lagi. Apalagi yang semula kurang baik, hijrah menjadi lebih baik lagi. Ya. Itu hijrah. Kalau dulu baginda Rasulullah hijrah itu ya berpindah dari Mekah ke Madinah ya, secara fisik beliau pindah. Nah, hijrahnya kita adalah hijrah dari yang tidak baik menuju yang baik. Kalau yang sudah baik, hijrah ke yang lebih baik lagi. Itu namanya meninggalkan ya, maksiat untuk menuju ketaatan. Yang semacam ini kata baginda Rasul, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan dia kekayaan dengan tanpa menggunakan harta. Artinya kekayaan dalam bentuk batin. Kekayaan dalam bentuk jiwa, hati. Dan ini sumber kekayaan yang sejati. Sumber kekayaan yang sesungguhnya itu kalau berangkat dari hati dan jiwa kita. Kalau sudah bersumber dari hati dan jiwa, batin kita, biarpun kita hidup sederhana dan apa adanya, kita merasa sebagai orang kaya. Tapi kalau batinnya sudah disempitkan oleh Allah, jiwanya sudah terkurung, maka biarpun dia memiliki harta yang berlimpah, dia masih terasa kurang dan dia berarti masih miskin. Berarti dia masih miskin. Ini yang kita harapkan ya, kekayaan batin, kekayaan jiwa, kekayaan hati. Ya apalagi sudah nyambung, sudah memiliki kaya hati, kaya harta. Nah ini luar biasa. Pertemuan dua kekayaan yang menjadi satu. Ya. Sudah jiwanya kaya, batinnya kaya. Secara fisik dia memang orang kaya. Mobilnya mewah, rumahnya megah, uangnya berlimpah. Dan Allah juga memperkaya hatinya. Tapi paling tidak, kalau kita tidak memiliki kekayaan fisik ya, kekayaan harta, paling tidak kita dapat merasakan kekayaan batin. Dan ini sumber dari kekayaan yang sesungguhnya. Orang yang meninggalkan kemaksiatan untuk menuju kepada ketaatan, maka oleh Allah, dia akan diberikan kekayaan. Min ghairi malin, yang kekayaan bukan dari harta. Orang semacam ini, biarpun rumahnya sederhana, tidak ada kemewahan di dalamnya, barangkali mungkin pendapatan pun pas-pasan,
tapi dia merasa nyaman, tentram. Nyaman, tentram. Daripada dia memiliki harta, sementara hartanya itu diambil dari yang bukan haknya. Kita masih mending dapat penghasilan kecil tapi itu halal dan berkah. Daripada kita dapat gaji besar, uang banyak tapi dari hasil yang tidak benar. Ya. Para koruptor itu biarpun rumahnya megah, mobilnya mewah, uangnya berlimpah, yakin mereka itu nggak tenang. Karena mereka sudah merasa bahwa harta yang saya nikmati ini harta yang tidak baik. Saya ambil dari uang yang bukan hak saya. Ini uang rakyat, ini uang negara yang saya makan. Itu nggak menikmati. Ya sama dengan barangkali seekor kucing ya. Kucing ini kalau ikan yang kita kasih, dia makan ikan yang kita kasih, kucing ini dia anteng itu. Kucing ini akan diam, tenang, damai. Karena merasa yang saya makan ini ikan pemberian, ikan sah itu. Sebaliknya kalau kucing makan ikan dan ikannya hasil mencuri, itu kucing pasti makan juga dia sembunyi-sembunyi. Ya. Matanya pelalang-pelolong takut ya. Ada kaleng jatuh, lari dia. Takut luar biasa. Ketemu orang, lari dia. Kenapa? Secara naluri, kucing tahu bahwa ikan yang saya makan ini ikan curian. Sehingga dia makan pun gak tenang. Gak menikmati. Bahkan belum selesai udah kabur. Takut ditangkap. Takut mendapatkan hukuman. Orang pun begitu. Kita pun begitu. Kalau kita mendapatkan rezeki dari cara yang benar, cara yang halal, tidak menipu orang, tidak mengambil hak orang, asli hasil keringat kita sendiri, itu menikmatinya pun nikmat itu. Dimakan bersama keluarga nikmat itu. Tapi biarpun makan di restoran, makanan yang mahal-mahal, ya, tetapi uang yang kita pakai itu hasil mencuri, hasil kita merampok, hasil kita menipu orang, hasil kita korupsi. Makanya nggak tenang. Aduh, ini jangan-jangan saya keluar dari restoran ini langsung ditangkap KPK ini. Ya, jangan-jangan saya keluar dari rumah makan ini ditangkap polisi ini. Kenapa? Yang saya pergunakan untuk makan ini uang yang tidak halal, uang yang bukan hak saya. Nggak tenang dia. Walaupun makanannya mewah itu. Ya. Jadi ketenangan batin itu merupakan sumber dari kekayaan yang sejati. Aghnallahu ta'ala min ghairi malin. Siapa orang yang meninggalkan maksiat, dia akan mendapatkan kekayaan yang bukan kekayaan harta. Satu ya. Yang kedua kata baginda Rasul, orang yang suka meninggalkan maksiat wa ayyadahu min ghairi jundin. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Dia akan diberikan kekuatan walaupun tanpa pasukan perang. Orang yang meninggalkan kemaksiatan untuk menuju ketaatan, dia akan diberikan kekuatan walaupun tanpa adanya pasukan perang. Subhanallah. Ini yang kita butuhkan. Memiliki kekuatan walaupun tanpa pasukan perang. Kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita dengan bersendirian. Seperti baginda Rasulullah ya. Beliau sering sekali menghadapi musuh dengan sendirian. Karena beliau ibadahnya beres, dekat dengan Allah, ya tentu Allah akan selalu memberikan pertolongan. Ada saja jalannya yang dia bisa selamat dari kejahatan orang. Walaupun dengan bersendirian. Allah akan menolong. In tansurullaha yansurkum kata Allah. Kalau engkau menolong agama Allah, kalau engkau membela Allah, maka Allah akan menolongmu, Allah akan membelamu.
Membela Allah bukan berarti memang Allah Maha Kuasa. Ya. Allah Maha Kuasa. Tanpa harus dibela ya Allah Maha segala-galanya. Semua makhluk punya Allah. Alam jagat raya ini punya Allah. Tetapi kalau kita menjaga, membela apa yang menjadi warisan Allah untuk kita berupa agama Islam ini, maka Allah akan menjaga kita. Syariat Islam ini memang betul Allah yang akan menjaganya. Tetapi bukan berarti kemudian kita melalaikan kewajiban kita untuk menjaga agama ini. Jangan sampai kemudian kita berleha-leha, ongkang-ongkang kaki, ya biar aja dah. Islam ini kan milik Allah, Allah yang akan menjaganya. Ini salah. Kita harus menjaganya. Kita harus memiliki sense of belonging, rasa memiliki agama ini. Kalau kita merasa bahwa kita yang memiliki agama ini, kita termasuk bagian dari agama ini, maka kita akan merasa berkewajiban untuk menjaga agama ini. Ketika agama kita sudah dilecehkan orang, agama kita jadi hinaan orang, setidaknya kita merasa sakit hati dan ingin membalas, walaupun mungkin secara kemampuan kita nggak punya power. Tapi paling tidak kita membenci orang-orang yang suka melecehkan agama kita. Ya. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa biar saja, yang penting bukan saya yang dilecehkan. Yang penting bukan pribadi saya yang dihina. Yang penting bukan keluarga saya yang dicemoohkan orang. Agama sih masih banyak yang akan membela. Ini salah. Kalau kita merasa sebagai umat Islam, kita menjadi seorang hamba Allah yang memiliki agama Islam ini, kalau kita ngerasa sebagai orang yang bagian daripada agama Islam ini, kita harus merasa berkewajiban menjaga agama Islam ini dari campur tangan orang yang akan merusak agama kita. Ya. Di situ kita dituntut oleh Allah rasa memiliki beragama ini. Merasa memiliki agama ini. Kita harus punya cemburu. Saat agama kita jadi bahan tertawaan orang. Saat agama kita jadi bahan lecehan orang. Memparodikan agama dengan sesuatu yang hina. Jangan sampai kemudian kita malah tersenyum. Ya, santai-santai. Setidaknya tadi kalau kita membalas secara fisik nggak mampu, paling tidak kita merasa sakit hati. Kita marah itu. Kita marah dengan orang-orang yang mereka suka melecehkan agama kita. Ya. Dan kalau kita mau meninggalkan maksiat ini untuk menuju pada ketaatan kepada Allah, maka kita akan diberikan kekuatan. Akan diberikan kekuatan dengan tanpa adanya pasukan. Berapa banyak baginda Rasulullah mengalami berbagai pengalaman berperang melawan orang-orang kafir, dan selalu Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka meninggalkan maksiat. Yang semula mereka menyembah berhala menjadi bertauhid kepada Allah. Yang semula mereka orang-orang Arab dulu sebelum Islam ini datang mereka suka meminum minuman keras. Begitu masuk Islam meninggalkan kebiasaan minuman keras, ini kan man kharaja min dilil maksiati. Meninggalkan maksiat untuk menjadi taat kepada Allah. Sehingga orang-orang muslim dikuatkan lahir batinnya oleh Allah selalu memenangkan peperangan. Bagaimana mungkin Islam ini akan menjadi agama yang jaya, agama yang kuat sementara umatnya gemar maksiat? Bagaimana mungkin Allah memberikan pertolongan kepada orang yang memang suka bermaksiat? Jadi bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang suka bermaksiat? Ya. Bagaimana mungkin Allah akan bersama orang-orang yang suka maksiat?
Nah, Allah hanya akan bersama kepada orang-orang yang mereka meninggalkan maksiat dan menuju kepada ketaatan. Sehingga Allah memberikan kekuatan lahir batin sehingga bisa mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Memiliki power, kesabaran yang tangguh sehingga dia selalu diberikan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Ini penting. Ini sangat penting. Mengingat kita tidak bisa terlepas dari namanya problematika kehidupan. Ada saja masalah yang membelit kita. Sehingga kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ayyadahu min ghairi jundin. Orang yang meninggalkan maksiat dia akan diberikan kekuatan tanpa adanya pasukan perang. Yang ketiga kata baginda Rasul, siapa orang yang meninggalkan kemaksiatan untuk menuju kepada ketaatan, wa azzahu min ghairi ashiratin. Dia akan mengalahkan musuh-musuh tanpa bantuan siapapun. Subhanallah. Dia akan dapat mengalahkan musuh tanpa bantuan siapapun, kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang paling utama kita siapa? Iblis, ya. Iblis ini merupakan aduwwum mubin, musuh kita yang nyata. Ya. Yang iblis ini ada yang bentuknya manusia, ada yang bentuknya setan itu. Kalau yang bentuknya setan ini barangkali ngusirnya agak gampang. Orang-orang dulu kalau ya ada orang kesurupan dibacakan ayat kursi kemudian akan sembuh. Ketika adzan berkumandang, iblis ini lari kocar-kacir. Ya. Tetapi kemudian mereka nggak akan pernah mau kalah dengan kita, iblis ini. Musuh kita yang mereka itu utama. Jadi ada iblis yang berbentuk manusia, ada iblis yang berbentuk jin, setan. Ya. Yang sulit adalah memerangi iblis yang bentuknya manusia. Ini yang sulit. Kalau jin barangkali dibacakan ayat kursi dia akan pergi. Jin dibacakan adzan dia akan pergi. Jin dibacakan ayat-ayat zikir-zikir dia akan pergi. Tetapi yang sulit ketika mengusir jin, setan bentuknya manusia. Yang seperti ini kan bisa dilawan. Kita dibacakan adzan juga dia anteng-anteng saja. Kita bacakan ayat kursi ya dia anteng-anteng saja. Kenapa? Manusia bentuknya. Jadi kalau dalam konteks sempit musuh utama kita adalah iblis. Dengan segala perangkapnya, dengan segala perangainya, iblis adalah musuh utama kita. Jangan pernah kita menjadikan iblis sebagai teman kita. Karena kalau iblis kita temani di dunia ini, maka akan menjadi sebuah pertemanan yang abadi sampai di neraka. Ya. Tapi kalau iblis kita jadikan sebagai musuh, maka akan menjadi permusuhan abadi dari dunia sampai akhirat. Ya. Jadi musuh utama kita iblis. Jadi siapa orang yang meninggalkan maksiat untuk menuju ketaatan, dia bisa melumpuhkan iblis, mengalahkan iblis. Dengan tanpa bantuan kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musuh dalam bentuk manusia ini yang sulit. Ini yang sulit. Kalau kita harus berhadapan dengan manusia-manusia yang menghalang-halangi kita untuk beribadah. Manusia yang suka membuat keonaran, yang suka membuat tempat-tempat kemaksiatan. Ini kan dilawannya cukup berat, butuh power yang lebih. Lah orang sedang mabuk kita bacakan ayat kursi, apa kemudian dia akan pergi? Tidak, malah ngelawan kita. Ya. Ada orang judi, kita bacakan ayat kursi, ya mana mungkin bisa. Ya. Jadi kalau musuhnya kelihatan dalam bentuk fisik manusia, harus ada strategi lagi bagaimana cara untuk mencegah kemaksiatan ini.
Harus punya cara lagi, harus kita bikin program lagi untuk mengentaskan masyarakat kita dari tempat-tempat kemaksiatan. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa melumpuhkan musuh-musuh kita dengan tanpa bantuan selain daripada bantuan Allah Subhanahu wa taala.